Dia boleh juga aksinya. Aku duluan ya. Wah, bingung aku. Atau sebaiknya bebek awas, di depan jangan putus. Belum capek tuh. Belum. Aku naik kereta Jakarta Surabaya, duduk dekat jendela di bangku nomor 5. Sesuai di tiketnya, naik kereta lebih aman, lebih nyaman. Ayo naik kereta, tak perlu buru-buru, asal ingat waktumu. Selamat sampai jam dituju, yes yes, kereta apiku. Sekarang kita akan memulai pelajaran rambu-rambu lalu lintas perkereta apian. Rambu-rambu ini wajib diketahui dan dijalankan oleh semua anggota kereta api, termasuk kita semua. Maaf guru, saya terlambat. Terlambat? Ya, kita mulai dengan kata terlambat. Terlambat adalah salah satu hal yang mengecewakan dalam pelayanan kereta api. Terlambat juga bisa memicu emosi penumpang, sehingga menjadi tidak simpatik. Dunia kereta api penuh dengan ikatan-ikatan yang disebut dengan disiplin. Kalian boleh pintar, tapi bila tidak disiplin juga akan menjadi bodoh. Ingat, pelayanan utama kita adalah keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan. Ingat baik-baik. Nah, sekarang kita kembali dalam pelajaran etika perkeretaapian, sekaligus memperdalam rambu lalu lintas. Kita mulai dengan masalah keselamatan. Selamat artinya tidak ada kecelakaan. Kenapa bisa terjadi adanya kecelakaan? Ada yang tahu? Karena kita melanggar sinyal lampu, guru. Bagus. Itu salah satu kalau kita tidak disiplin mentaati sinyal lampu. Ada yang lain?
karena nekat menerobos palang pintu. Nah, itu penting. Kereta api sesuai undang-undang memiliki jalan khusus. Sehingga kalau ada yang nekat menerobos palang pintu, itu secara hukumnya salah yang menyeberang. Karena ini jalan khusus kereta. Semua harus mengalah. Tapi si banyak kecelakaan di palang pintu. Itu bukti masyarakat kita tidak disiplin, kurang paham hukum, dan tidak sayang nyawa. Iya betul. Kenyataannya begitu. Ada lagi yang tahu penyebab kecelakaan? Masinisnya mengantuk. Ya, mengantuk juga bisa menyebabkan kecelakaan. Bukankah sudah ada pengamannya, Guru? Ya, namanya dead man pedal. Ini berada di bawah kaki masinis. Sebuah pedal yang diinjak dan diangkat secara bergantian oleh masinis. Nah, jika proses injak dan mengangkat tidak dilakukan oleh masinis karena mengantuk dan tertidur, alarm akan berbunyi dan lokomotif akan berhenti. Kok masih kecelakaan? Kereta api kan tidak seperti mobil yang bisa direm mendadak. Kalau direm mendadak, akan timbul banyak korban. Kenapa tidak ada alat yang canggih agar tidak ada kecelakaan? Ada, banyak. Seperti alat ATC. Ini untuk pengereman bertahap. ATO, untuk memberhentikan kereta secara halus. Nah, ada juga anti-collision device, yaitu alat untuk menghindari kecelakaan. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Kenapa di kereta kita belum ada? Nanti kalau pemerintah sudah benar-benar sadar dan menjadikan kereta api sebagai tulang punggung transportasi di Indonesia. Kapan itu, Guru? Saya sendiri tidak tahu anak-anak. Itu tergantung pemerintah dan DPR. Sudah, kita bicarakan yang lain saja ya. Ayo, siapa yang tahu gambar apa ini? Itu gambar lampu sinyal kereta. Iya, benar. Ini gambar lampu sinyal. Ciri dari rambu lalu lintas adalah sebuah kotak memanjang dengan dua bulatan bola lampu utama merah dan hijau. Nah, apapun yang terjadi, setiap masinis harus mematuhi sinyal lampu ini. Apa setiap rambu harus dipatuhi? Tentu harus. Itulah disiplin tadi. Kalau lampu sinyal merah menyala dan di depan kita lagi kosong, apa kita boleh jalan? Meski kosong, tetap saja tidak boleh jalan. Itu sudah peraturan. Kecuali kalian mau celaka. Itu teorinya. Nyataannya, banyak masinis yang masih nyelonong. Hus, jangan sembarangan bicara, nanti kedengaran. Baiklah, kita ketemu lagi besok ya anak-anak. Kita akhiri sampai di sini. Selamat siang semua. Selamat siang. Tante, mana yang lebih sering jadi sumber kecelakaan? Kesalahan manusia atau teknis? Di kereta api kita, 65% kecelakaan adalah faktor manusia. Dan di 35% adalah teknis. Lalu, bagaimana kecelakaan agar bisa dihindari, Tante? Makanya, orang perlu sekolah agar pintar dan melahirkan orang-orang bermutu, ahli di bidangnya, disiplin, dan memiliki jiwa melayani. Setelah orang-orangnya pintar, maka alat-alat pendukungnya pun harus bagus. Kalau sudah seimbang, kecelakaan bisa dikurangi atau hilang sama sekali. Tolong direm di trinil. Kenapa, Kak? Di depan kan tidak
tidak ada kereta. Kelihatannya begitu. Tapi kalau kita masuk dan akan ada kereta yang lewat, akan terjadi kecelakaan. Sabar. Paling juga beberapa menit, tapi kita aman. Wah, kenapa kereta pada berhenti? Kok lampunya tidak berubah, Kak? Jangan-jangan rusak. Ya, sebaiknya sabar dulu. Sudah hampir 1/4 jam loh, Kak. Kalau kita jalan bagaimana? Jangan sekali-kali melanggar disiplin. Nanti bisa celaka kamu. Kalau gitu, cari tahu dong, Kak. Pak Dawala. Ada apa? Pak, lampu sinyal ini dari tadi merah melulu. Jangan-jangan rusak, Pak. Tunggu sebentar ya. Aku periksa dulu. Aduh, lagi ada gangguan sinyal. Silakan jalan. Aman kok. Hati-hati, lihat lampu merah. Tenang baik. Aku bisa lihat kok. Oh, syukurlah. Kira kamu akan menerobos lampu merah ini. Enggak lah, asal terobos aja. Sudah kelihatan pintu gerbangnya. Aku tepat waktu lagi. Dam dara dam dam dara dam 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 dara dam dam. Iya iki. Sudah hampir 3 menit lebih. Kok lampu tidak berubah ya? Sabar, Kak. Bentar lagi. Pasti ada apa-apanya. Jangan-jangan rusak lagi. Jangan, Kak Boy. Maafin ya, Pak ya. Iya, sudahlah. Tolong hati-hati ya. Untung Bapak hanya terpleset. Biar saya bantu angkat, Pak. Oh, jangan. Berat, Nak. Coba kau cari bantuan lain ya. Iya, Pak. Saya akan cari bantuan. Tunggu ya, Pak. Tidak ada orang lagi. Siapa ya? Hah, itu ada dokter. Dokter. Ada apa, Bek? Kok mukamu pucat? Tolong, Dok. Pak Begi anjlok. Di mana dia sekarang? Di dekat lampu merah. Mari, Dok, saya antar. Ciloko 12 ini. Pasti Pak Begi akan cerita sama Trinil. Habislah riwayatku. Mau disimpan di mana mukaku ini?
Sesuai undang-undang perkereta apian, kamu harus masuk penjara selama 3 bulan. Tolong Pak, ampuni saya. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kalau Pak Begi lapor polisi atau lapor Pak Kepala Stasiun, habislah aku. Pak Begi, mana yang dirasakan sakit? Kenapa begini? Tadi ada kereta lewat nyelonong. Terpaksa aku menghindar daripada terjadi benturan. Bapak tahu siapa yang ugal-ugalan itu? Sepertinya anak-anak, dokter. Anak sekolah? Ya, anak sekolah. Namanya siapa, Pak? Nanti biar kita lapor polisi. Ini tidak bisa didiamkan. Siapa namanya, Pak? Saya perlu sebuah nama. Namanya saya tidak tahu, dokter. Sepertinya bukan anak sini. Oh, syukurlah. Kalau anak sekolah sini, pasti saya hukum berat. Terima kasih ya. Terima kasih. Deboy, berhenti. Tidak sopan anak ini. Kamu ini jalan tidak pakai aturan. Kamu cari penyakit ya? Maaf, Mah. Boy buru-buru. Sudah berapa kali dibilangin jangan ceroboh. Kamu itu pinter, tapi cerobohmu itu tidak ketulungan. Maaf, Mah. Takut. Sudah, sekarang kamu masuk dan jangan keluar seharian. Ya, Mah. Anak-anak, saya tahu bahwa kalian sering membuka internet dan bertanya kenapa kereta api kita tidak banyak kemajuannya. Kenapa kita tidak mengadopsi peralatan teknis yang modern? Bahkan ada yang mimpi kenapa kita tidak memiliki kereta super. Iya, kenapa Pak Guru? Saya tak hendak mengkritik terus, cerewet terus. Hanya pesan saya, sebelum waktunya tiba, kita mulai berbenah. Kita harus berubah. Mulai dari diri kita, terutama SDM kita. Kenapa dengan orang-orang kita, Pak Guru?
soal kesetiaan, pengabdian, saya percaya orang-orang kereta api itu setia semua, penuh pengabdian. Tapi kenapa, Pak? Tapi pengabdian dan kesetiaan saja tidak cukup. Kita perlu profesional dan fokus pada pelayanan. Kalau kita bekerja, harus bisa memuaskan penumpang kita, orang yang menggunakan jasa kita. Paham? Paham, Pak, paham. Anak-anak, sesuai nama sekolah ini, anak semua bangsa, serta jiwa profesional dan pelayan. Kita juga harus siap menerima hadiah jika pekerjaan kita bagus dan menerima hukuman jika pekerjaan kita tidak benar. Sesuai laporan perjalanan dan etika profesi, hari ini saya terpaksa mengenakan hukuman pada seseorang yang nanti akan saya baca namanya karena telah lalai pada tugas dan melanggar disiplin serta menyebabkan orang lain menderita. The boy, silahkan maju ke depan. Boy, silahkan kamu jalan melewati rute peta yang saya berikan ini dengan kecepatan di bawah 50 km per jam dan di setiap masuk perlintasan atau sinyal, kamu harus membunyikan peluit panjang kamu. Maaf teman-teman, saya membuat malu pada sekolahan ini. Biarlah hukuman ini saya yang tanggung. Aku naik kereta Jakarta Surabaya, duduk dekat jendela di bangku nomor 5. Sesuai di tiketnya, naik kereta lebih aman, lebih nyaman. Ayo naik kereta, tak perlu buru-buru, asal ingat waktumu. Selamat sampai yang dituju, yes yes, kereta apiku. Bogor sampai Jakarta, duduk dekat jendela, siapa ikut serta.